ibu-ibu dan bapak sekalian dirahmati Allah, kita harus yakin lamun datang pengajian langsung Allah memberi kita 4 keistimewaan. Bahkan ada lagi 1 bonus yang istimewa. Jadi 5. Ingat-ingat loh ya. Yang pertama apa? Malaikat sedang berkerumun di sekitar kita. Jadi malaikat senang berkerumun dengan jamaah taklim Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini insya Allah sifat-sifatnya akan semakin indah, semakin bagus karena teman akrabnya adalah malaikat, bukan setan. Nah, itu dia. Yang kedua, Allah naungi kita dengan rahmatnya. Ingat ya, Allah naungi kita dengan rahmatnya. Dengan rahmat Allah, insya Allah keluarga kita hidup dengan lancar. Rizki kita lancar, selalu bahagia karena rahmat Allah. Bahkan puncaknya karena rahmat Allah kita bisa bertemu di surga. Ingat itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah memberi kita, hati-hati yang hadir ini diberi sakinah yang selalu tentram dalam kondisi apapun. Insya Allah yang rajin taklim lebih mudah membentuk keluarga sakinah karena hati kita sakinah gara-gara taklim. Masya Allah, itu dia. Jadi yang ikut taklim insya Allah pulang keluarganya semakin sakinah, pasti itu, ya kan? Yang keempat, Allah nyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat. Saking senangnya Allah nyebut nama kita di hadapan malaikat. Dan yang keempat, sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Maaf, yang kelima, Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Sehingga tiang sering membuat yel-yel mengatakan, kalau tiang mengatakan semangatnya, jawabannya pemburu surga. Coba dijawab ya, harus begitu. Jadi kalau kita ngaji ingat, buruan kita surga, bukan piring nasi. Walaupun dapat juga alhamdulillah. Semangatnya. Nah, luar biasa. Yang keras suaranya bisa nambah lapar kan? Nah, coba ulang lagi. Semangatnya. Nah, siap-siap habis lagi makanannya ya. Oke, baik. Yang bertiga nih, semangatnya. Surga. Pemburu surga. Belum tahu dia. Baik. Ingat-ingat, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita hadir di dunia ini dengan keajaiban. Ingat-ingat loh ya, peristiwa yang di luar nalar, di luar kemampuan manusia. Kita hadir itu adalah keajaiban. Ya, namanya ajaib, tingkatannya tinggi. Namanya ajaib, bukan rendah. Jadi semua anak Adam ini diberi penghargaan oleh Allah. Ya, kenapa? Proses lahirnya kita ini proses yang ajaib. Dari air sperma, coba masuk ke ovum, jadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari daging berubah menjadi tulang yang dibungkus daging. Kemudian, nah seperti ini lahirnya. Alhamdulillah, peristiwa yang ajaib. Berarti setiap manusia lahir harus dihargai. Nah, itu satu ya. Jadi kita lahir ini dalam keadaan ajaib, kita bersyukur bagian dari keajaiban hidup. Nah karena itu tema kita pada hari ini meraih keajaiban hidup. Jadi hal yang biasa kalau kita mendapatkan keajaiban hidup karena lahirnya kita juga ajaib. Nah, kita coba ya. Bagaimana memahami keajaiban hidup ini? Saya mulai dari membuka surah As-Saffat ayat 143 144. Ingat-ingat ya. Surah As-Saffat ayat 143 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Sungguh jika dia tidak rajin bertasbih, ya,
la labisa fi batnihi, dia akan tetap tinggal di perut ikan itu. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi yang ada di perut ikan itu tidak akan selamat. Siapapun yang mau nolong tidak bisa, karena kata Allah sampai hari kiamat dia tidak bisa diselamatkan. Entah mati atau kemudian nauzubillah min dzalik ya, dia hidupnya lama, hidup terserah Allah. Tapi yang jelas dia tidak pernah lepas dari perut ikan. Siapa yang itu yang mengalaminya? Nabi Yunus. Sudah pernah terjadi. Ternyata apa? Dia dilepaskan oleh ikan. Nah, ingat loh ya. Jadi Nabi Yunus itu mustahil selamat. Bukan hanya 1000 tahun di perut ikan, sampai hari kiamat dia tidak akan selamat, kata Allah sendiri. Tetapi gara-gara beliau waktu di perut ikan itu bertasbih, minal musab bihin, maka beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang asalnya mustahil jadi mudah gara-gara dia bertasbih. Bunyinya apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Ingat lo ya. Coba angkat tangan. Siapa yang pernah merasakan derita hidup seperti Nabi Yunus? Wah, ini ada pengawat nih. Nah, saya ingat ya, waktu beliau tuh suka pakai motor warna merah itu. Saya teringat motornya, serius. Betul kan? Motor dot no. Gabes. Abi khair alhamdulillah. Pengawat, sehat. Asli pancor yang nih lah, gimana berembet sih dah. Baik. Jadi ingat lo ya, saya yang pernah merasakan hidup yang membahayakan seperti Nabi Yunus. Nggak ada. Artinya Nabi Yunus bisa selamat gara-gara dia bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berarti hidup kita yang paling berbahaya pun bisa selamat kalau kita bertasbih. Itu dia keajaiban hidup. Ingat lo ya. Nah, apalagi di bawah rankingnya Nabi Yunus kecil, ekonomi agak seret, ya kan? Tiba-tiba suaminya cemberutan, seninana mencucu-mencucuan, gitu kan? Gampang, ya. Kembalikan kepada doanya Nabi Yunus. Jangan marah, jangan dibalas dengan yang buruk. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Yang sulit punya anak, gampang. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Tadi ada yang bilang ya. Serius ini, kan? Jadi apapun persoalannya, jangan lupa minta kepada Allah dengan menyebut tasbihnya Nabi Yunus. Sebentar kita bahas. Kenapa harus begini, Ustadz? Karena Rasulullah mendorong kita untuk mengamalkan doa ini. Rasulullah SAW. Jadi istilahnya itu Rasulullah pingin keajaiban yang dirasakan oleh Nabi Yunus juga kita rasakan. Serius loh ini. Ada hadisnya. Nah, begini hadisnya ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Doa'u Zinnun." Doanya Zinnun, itu gelar untuk Nabi Yunus, Zinnun. Fi batunil hud, ketika dia ada di dalam perut ikan. Yang bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Nah, ini dia Rasulullah mengatakan begini. Ya. Lam yad'u bihi rajulun muslim. Ingat ya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan menyebut tasbihnya Nabi Yunus, yad'u bihi. Ya. Berdoa dengan menyebut tasbihnya Nabi Yunus. Fi syai'in qat, ketika dia berharap sesuatu. Ya, syai' dalam bahasa Arab itu umum. Sesuatu apa? Terserah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah kepemimpinan, segalanya sudah. Apapun yang terjadi, kalau memohon kepada Allah, tolong sebutkan tasbihnya Nabi Yunus. Apapun. Apa hasilnya? Coba dengarkan ya. Illastujiba lahu. Apa artinya?
illastujibalahu. Pasti ijabah. Tuh bayangkan. Allah yang menjamin pasti diijabah kemauan sida pada, lamun ketika dapada berdoa, deracik doa Anda dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Ingat dulu ini. Inilah keajaiban hidup yang pasti ibu-ibu rasakan, ayah-ayah rasakan, kita rasakan semuanya. Kalau kita mengiringi doa kita dengan menyebut tasbihnya Nabi Yunus. Ayo semuanya, boleh kita praktikkan dengan membayangkan masalah kita sekarang, baik yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu sampai sekarang belum selesai, ataupun yang baru nambah 10 macam-macam. Coba bayangkan semuanya, minta solusi kepada Allah, dan sambil membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Nah, mudah-mudahan yang bacanya dengan tulus hari ini suaminya gampang senyum, ya kan? Belonjanya tambah, ya alhamdulillah. Asalnya pelit jadi loman, alhamdulillah. Mudah-mudahan suaminya ngelihat istrinya tambah cantik hari ini, ya kan? Mudah-mudahan. Loh, serius ini, serius. Soalnya sering suami-suami itu lihat orang lain lebih cantik dari istrinya, gitu loh. Tergoda masalahnya. Lawan dengan doa ini, insya Allah ya. Pada semua mukanya mengalami kayaknya ini ya. Baik. Sekarang begini, saya ingin menyampaikan materi ini agar ibu-ibu mengamalkannya dengan mantap, dengan penghayatan yang luar biasa, sehingga benar-benar diijabah oleh Allah apapun yang kita inginkan. Ini yang namanya ajaib. Oke. Begini. Perlu diingat ya ibu-ibu ya, Bapak sekalian. Tasbih Nabi Yunus ini mengandung 3 hal. Ingat-ingat ya. La ilaha illa anta, artinya iman kepada Allah. Ingat ini. Yang kedua, subhanak, mensucikan Allah tanpa ada su'u. Nah itu ingat tuh 3 hal, dua ya. Yang ketiga, inni kuntu minat zalimin. Jangan suka nuduh orang lain salah. Kalau ada masalah, jangan suka melemparkan kesalahan kepada orang lain. Lempar batu sembunyi tangannya, tak sembunyi ya? Ya. Baik, tumis tangan ya kan? Seorang-orangnya sembunyi juga ya. Baik. Nah, jadi setiap ada problem, kembalikan kepada diri kita, sadar kita mungkin yang salah. Inni kuntu minat zalim. Aku yang zalim ya Allah. Tuh bayangkan tuh. Nah, tiang sekarang jelaskan satu persatu. Biar mantap tasbih kita ini. Nah, ini masalahnya, biar mantap betul-betul jadi ajaib. Ya. Yang pertama, bagaimana bisa orang yang selalu menjaga imannya, hidupnya akan ajaib? Ada ayatnya. Nah itu masalahnya. Loh, ada ayatnya ternyata. Coba lihat nanti di surah Al-An'am ayat 82. Coba dengarkan baik-baik ya. Dengarkan bagus-bagus. Orang yang beriman seperti kita ini penuh dengan keajaiban hidupnya. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah merasakannya kan? Banyak persoalan yang kita sudah cari solusinya kok nggak dapat, tiba-tiba lepas gitu kan? Tiba-tiba muncul, loh ini dia, kan gitu ya? Hampir putus asa, loh ternyata mudah. Sering kan gitu kan? Nah itu keajaiban. Nah bagaimana? Ternyata iman kepada Allah itu kunci keajaiban. Ya, surah apa tadi? Al-An'am ayat 82. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu dia ya. Orang-orang yang beriman ya dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Maksudnya asyirk. Orang yang berusaha menjaga keimanannya, rajin datang taklim untuk menjaga imannya, ya,
rajin datang ke masjid, ikut khutbah Jumatnya dengan rajin, cuma kajian-kajian juga di masjid juga rajin. Kenapa? Niatnya untuk menjaga iman. Jangan sampai tercampur dengan kesyirikan. Satu ya. Ulaika lahumul amn. Di orang yang beriman yang menjaga imannya kepada Allah itu pasti mereka mendapat hidup yang aman. Lahumul amnu. Coba ingat-ingat lo ya. Aman hidup keluarga yang selalu menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin melalui badai fitnah, akhirnya aman. Ditipu orang, akhirnya aman. Asalnya cekcok suami istri, endingnya berpeluk-pelukan, ya kan? Aman. Jadi yang penting begitu. Apapun persoalannya, pasti endingnya aman. Kalau bahasa sononya happy ending, ya Pak? Happy ending, ya kan? Sa'adatun nihayah, ya. Bahasa Arabnya bahagia pada ujungnya, kan begitu ya. Jadi itulah uniknya orang beriman. Banyak problem, banyak masalah, tetap endingnya membahagiakan, amnu, aman. Nah, makanya orang-orang beriman ketika ada masalah, ada problem, pasti dia optimis. Pasti dia sabar menunggu keajaiban itu. Setahun belum, mungkin 2 tahun. 2 tahun belum, mungkin 2 tahun lebih 1 jam. Ntar lagi datang. Asal kita sabar. Jangan sampai dihilangkan dengan suzon. Nah berikutnya itu jangan, wah ternyata aku sudah sabar 2 tahun, percuma. Jangan begitu ngomongnya. Tetap sabar, tunggu pasti datang. Gitu kan? Nah begitu ya. Nah, dan yang terpenting lagi, orang beriman itu selain mendapat hidup yang aman, wahum muhtadun. Allah menjamin dia hidup dalam hidayah Allah. Ini yang paling penting lagi. Soalnya sekarang banyak orang hidup nggak kenal halal haram. Bahkan di negeri sana itu ada presidennya pakai ijazah palsu. Nggak cukup 2 periode, mau 3 periode. Kan keterlaluan. Ini ada orang Bangil ya? Orang Bangil. Rasulullah. Baik. Jadi jemaah sekalian, kita ini, maaf ya, ada yang hidup sederhana, senyum, tenang. Kenapa? Iman kita itu yang jaga kita. Orang itu yang di sana tuh loh, pabriknya ada 10, ada 20. Masih korupsi juga. Merasa nggak aman. Terus untuk apa hartanya? Ya Allah. Masih ingat nggak korupsi timah yang terakhir itu? Iya, 200 triliun. Itu kalau dibagi ke seluruh penduduk Indonesia, per orang dapat 20 juta. Astagfirullahaladzim. Berapa duit itu ya? Seluruh Indonesia dibagi uangnya itu minimal 20 juta. Satu orang. La ilaha illallah. Kayaknya Indonesia. Akhirnya sengsara. Utang kita sangat banyak. Utang kepada nih. La ilaha illallah. Meskipun katanya sekarang pajaknya naik macam, kita aman, terserah bismillah, tawakal kepada Allah, aman. Tanggung sendiri akibatnya. Nah, begitu kira-kira. Itu kalau kita beriman. Makanya kita rajin tilawah Quran, rajin tadabbur Quran. Subhanallah. Ini pada diam ini yakin atau bingung? Yakin sih nih? Yakin sih nih? Semangatnya memburu surga, masih ingat. Nah, itu perlunya saya sering diundang biar gak lupa. Nanti kalau bukan tiang pengajian, ada yang mengomandani. Semangatnya memburu surga, harus begitu setiap taklim. Karena itu tujuan kita taklim. Begitu. Baik, masih kita membahas iman kepada Allah. Inti dari iman kepada Allah itu adalah kalimat
tahlil la ilaha illallah. Jangan lupa itu. Ini kalimat terindah, terbaik, termahal bagi orang-orang beriman. La ilaha illallah. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dijamin masuk surga kalau ketika dia di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia pasti masuk surga. Sebegitu pentingnya tahlil la ilaha illallah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar ibu bapak kita semua ketika bertahlil mantap tahlilnya la ilaha illa anta tadi, ingat dalam ilmu tauhid kalau kita mengatakan la ilaha, kita bahas ilahun, kata-kata ilahun. Dia la ilaha. Sesuatu dikatakan ilah kalau dia sesuatu yang al-mahbub, yang dicintainya. Al-mahbub, la ilaha, tidak ada yang kucintai, itu artinya. Atau yang kedua, al-matbu', sesuatu yang diikuti, itu ilah namanya. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha berarti tidak ada yang aku ikuti. Itu artinya. Ilah juga berarti marhub, selalu yang sesuatu yang ditakuti. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha berarti tidak ada yang ku takuti artinya, ya. Satu lagi yang terakhir, al-marhub, sesuatu yang paling diharap-harapkan. Jadi kalau kita gabung la ilaha, itu artinya tidak ada yang aku cintai, tidak ada yang aku ikuti, tidak ada yang aku takuti, tidak ada yang ku harap-harapkan dalam hidupku illallah, kecuali Allah. Ini ucapan yang istimewa enggak? Berat. Bukan istri, bukan suami, bukan bos, bukan presiden, bukan ustadz, cuma Allah toh yang kita paling cintai. Istri harus dicintai karena Allah, tapi lebih cinta kepada Allah. Kepada suami boleh takut, tapi yang paling ditakuti siapa? Allah. Jangan takut kepada suami melebihi kepada Allah, nggak boleh. Bahkan seolah-olah tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita takuti, yang kita harapkan, yang kita taati, cuma satu, siapa? Allah. Ini yang dinamakan murni. Belajar untuk itu. La ilaha illallah. Jadi kalau suami marah, lihat wajahnya, la ilaha illallah. Takut aku lihat wajahnya, tapi aku lebih takut kepada Allah. Ya, lebih ringan sakitnya. Gitu. Lebih ringan. Seperti itu ya. Nah, ini yang penting kita catat tadi. Ilahun itu apa tadi? Yang kita cintai, yang kita taati, yang kita ikuti, yang kita harapkan. Cuma Allah. Dijamin Allah nolong kita. Nah, di situ kan? Letaknya begitu. Baik. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Tasbih. Subhanak. Jadi, kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya. Biar konsentrasi. Semangatnya. Nah, yang paling keras bisa nambah. Ya, paling keras bisa nambah. Karena lapar, ya kan? Bisa nambah. Bau berombok so. Mai. Baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita sudah berdoa jutaan kali. Kok belum dapat? Kok belum ada solusi? Nah, jangan ada kata-kata Allah tidak adil. Allah tidak dengar doaku, nggak boleh. Allah pelit, nggak boleh. Sedikit pun nggak boleh. Itu namanya tasbih. Kita mensucikan Allah dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Suuzon, tidak boleh. Kalau mau keluar, astagfirullah. Mau keluar ada bisikan, buat apa kamu berdoa? Buat apa sering ke masjid? Buat apa rajin taklim? Astagfirullah. Harus begitu kita. Makanya di bawahnya kan inni kuntu minat. Kita berkuat dengan inni kuntu minaz zalimin. Nah, ingat satu ayat.
yang membuat kita sangat-sangat bersih dari buruk sangka kepada Allah. Iya, di surah Yunus ayat 44. Tolong diresapi ayat ini. Ya. Innallaha, sungguh Allah itu la yadlimun nasa, tidak pernah menzalimi manusia syai'a, sedikit pun. Sekedik-kedinan wah Allah menzalimi kita. Dia tidak akan pernah, sekecil apapun. Ya. Walakinan nasa, tapi manusialah anfusahum yazlimun, yang suka menzalimi dirinya sendiri. Manusia, kita sendiri yang salah. Sebentar ya. Allah mengatakan Allah tidak menzalimi manusia. Manusia ya, bukan muslim, bukan mukmin loh ya. Manusia. Manusia berarti ada orang kafir. Nah, orang kafir tidak pernah Allah zalimi, betul? Termasuk si setan Nyahu yang meneruskan untuk ingin membunuh ya anak-anak kecil sudah puluhan ribu. Allah nggak pernah menzalimi dia. Dia yang zalim kepada dirinya sendiri. Nah, jadi begini. Iya, setan Nyahu bahkan lebih bengis dari setan, ya kan? Sebentar. Allah tidak pernah menzalimi orang kafir. Apalagi orang, nah itu orang muslim. Nah itu pikiran kita begitu. Orang kafir saja yang menentang Allah nggak pernah Allah zalimi, termasuk si Netanyahu. Apalagi orang muslim. Di sini orang muslim mana ini orang muslim nih? Semuanya. Ganti dengan saya sekarang. Nah, coba ya. Yang muslim jangan bilang muslim, ganti dengan saya. Ya gitu ya. Coba. Orang kafir saja Allah nggak pernah zalimi, apalagi saya. Biar masuk ke dalam diri kita masing-masing. Kan ini praktik, jangan ilmu toh, ya kan? Praktik. Ada orang muslim nggak pernah sholat, Allah tidak pernah menzaliminya. Apalagi saya. Yang rajin sholat. Paham? Nah, tambah lagi. Ada orang muslim rajin sholat, tapi tidak pernah ikut taklim. Apalagi saya. Yang rajin taklim. Wah, luar biasa kan? Lah ya gitu kan? Lagi, Allah tidak pernah menzalimi orang muslim yang rajin sholat, rajin talim, tapi bakhil. Bakhil, nggak pernah sedekah. Apalagi yang rajin sedekah kayak gini kan, rajin sedekah kan? Rajin sedekah semua kan? Tuh, rajin sedekah. Senyum-senyum kan? Tuh, rajin sedekah. Ada orang muslim yang rajin sholat, rajin apa tadi? Taklim, rajin sedekah, suka gunjing temannya. Suka ngadu domba temannya, nggak pernah Allah zalimi, betul? Apalagi saya yang tidak pernah menzalimi dan menggunjing temannya, betul? Ada wanita muslimah rajin sholat di awal waktu, rajin taklim, rajin sedekah, nggak pernah ngatai suaminya jelek, dasar goblok, nggak pernah kan? Nggak mungkin dizalimi oleh Allah. Yang pernah goblokin suaminya aja nggak pernah dizalimi, apalagi nggak pernah. Ya Allah. Pokoknya kita bersyukur jadi orang mukmin, jadi orang muslim, tidak pernah dizalimi oleh Allah. Lebih mungkin. Luar biasa. Berarti kalau sekarang kita jadi bapak, jadi abah, sudah nggak terhitung jumlah dana yang kita keluarkan buat anak kita yang 4, 5, 6. Banyak. Tapi anak kita nggak pernah hormat sama kita. Apakah Allah menzalimi Anda? Tidak. Sabar. Harus redho. Allah nggak pernah, kok gini Allah, aku sudah sabar jadi abah sekian lama, tapi kok nggak pernah dibalas sama anakku, gimana? Jangan pernah bilang gimana, tetap harus husnuzon. Ada yang nikah belum punya anak, apa Allah zalim sama Anda? Tidak, sabar. Ada lagi yang nambah anak terus, gimana? Allah zalim sama Anda? Tidak juga. Harus sabar.
Anak 10. Serius loh ini. Loh, sebentar. Kata-kata sabarnya bukan permainan, tapi kunci surga loh. Loh, serius. Nanti di surga, begitu kita semua masuk surga semua, insya Allah ya kan? Amin. Keluarga Hayaja masuk semua surga kan? Amin. Dalam Al-Quran Allah mengatakan malaikat mendatangi kita dari seluruh banyak pintu, disambut oleh malaikat ya kan? Kalau orang Bangil bilang ahlan, ahlan, orang Bangil itu orang Bangil, ya orang Bangil. Kalau sini apa itu nih? Kalau ahlan tuh sama ya? Sama. Ahlan, ahlan gitu ya. Bangil. Ya baik. Kita disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Coba dengarkan ya. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat kalian, hei keluarga Hayaza masuk surga semua gara-gara kesabaran kalian. Tuh satu toh disebut oleh malaikat. Gara-gara kamu jadi suami yang sabar, jadi istri yang sabar, meskipun belonjo ini dikurang-kurangi, sabar. Ya cuma sebulan, nanti bilang kan ditambah sama suaminya, udah kasih reward, tenang aja ya kan. Jadi gara-gara sabar serius masuk surga kita semuanya. Masya Allah. Oke. Itu yang kedua ya. Apa tadi? Iman kepada Allah diperkuat, terus tasbih kepada Allah, jangan sampai suudzon. Apapun keadaannya. Termasuk ini. Orang sering mengatakan di Gaza itu, kapan pertolongan Allah ini? Katanya Allah Maha Kuasa, kok terus digencet, dibunuh, kapan? Jangan pernah mengatakan Allah lemah, Allah nggak peduli, tidak pernah. Tidak akan pernah. Tapi justru dengan peristiwa Gaza, ribuan orang setiap hari masuk Islam. Tuh, gara-gara itu kebaikan Allah. Banyak orang selamat di dunia ini gara-gara peristiwa Gaza. Lebih banyak daripada yang syahid di Gaza. Nah, syahid pun mereka nggak dihina, tapi langsung masuk surga. Kita yang hidup belum tentu ini. Tapi mereka yang syahid, yang dibunuh oleh Netanyahu, itu masuk surga mereka karena syahid. Subhanallah. Di mana zalimnya Allah? Nah, begitu kan? Di mana zalimnya Allah? Terakhir. Nah, sebelum terakhir ada sebuah hadis yang sangat pentingnya kita husnuzon kepada Allah. Tasbih tadi. Ana inda zanni abdi. Aku ini selalu mengikuti prasangka hambaku. In khairan, kalau prasangkanya baik, kejadian berikutnya akan khair, fa khair. Wa in syarran, tapi kalau buruk prasangkanya, ya buruk terjadi. Bapak Ibu, terutama ibu yang sangat sering bergaul sama anak di rumah, ketika anak kita dablek, telegati, ya kan? Telegati, disuruh ini melengos, terus ini nggak mau dengar. Tolong jangan ada di hati. Dalam hati ya, dalam hati lo ya, dasar kurang ajar, masa depanmu tuh suram. Jangan bilang gitu. Di dalam hati itu prasangka. Kalau ibu mengatakan itu setiap hari dalam hati, diikuti sama Allah. Apalagi berdoa, ya Allah, anakku begini, jangan didoakan jelek anak kita, bahaya. Terbetik di sini loh, anakku kalau begini dalam hati, nggak ada harapan di masa depan. Jadi kenyataan. Tahan ibu-ibu, jangan sampai marah. Kalau kamu gini, kamu gini jelek, jangan, bahaya. Doa, prasangka aja manjur, apalagi doa ibu. Prasangka ibu tuh loh, di dalam hati belum diucapkan. Maaf ya, saya pernah ya, pas dipanggil ya, ada entah itu ibunya mungkin ya, bawa anaknya ke minimarket ya, itu goblok, budi lu manggil, astagfirullahaladzim, kok manggilannya goblok. Nah seperti itu nggak boleh bu, nanti dia akan goblok beneran. Jadi kita yang buat anaknya goblok, karena kita selalu ngomong goblok. Ya Allah, apa istilahnya? Jangan meso. Jangan suka meso kepada anak. Kalau bangil tuh yang rame itu, maaf ya, contoh bukan saya ya. Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh itu. Ya. Baik, sudah ya, yang terakhir. Kita berarti dengan la ilaha illa anta memperkuat iman kepada Allah.
Subhanak berarti tidak suudzon. Separah apapun kondisi kita, sesakit apapun yang kita rasakan. Karena kalau kita sabar, justru itu adalah karunia Allah. Kayak gitu. Yang ketiga, inni kuntu minat zalimin. Karena kita sadar kita yang salah, berarti perbanyak istighfar dan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, saya tutup dengan ayat yang menunjukkan keajaiban istighfar. Dengar baik-baik ini ya. Ini ayat yang menunjukkan keajaiban istighfar. Masya Allah. Ada di surah Nuh ayat 10, 11, 12. Keajaiban istighfar, Bu. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku sarankan kalian, kata seorang nabi, istighfar kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena dia maha pengampun. Nah, setelah arahan itu langsung dijamin. Pertama, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya akan turun hujan deras yang tidak berbahaya. Nah, apa artinya? Gampang turun hujan kalau penduduknya suka istighfar. Dan hujannya enggak berbahaya. Itu midror, ya. Hujan yang tidak berbahaya. Yang kedua, wayumditkum bi amwal, diperbanyak hartamu. Bahasanya, Pak. Wayumditkum bi amwal, diperbanyak hartamu. Jadi ekonomi kita lebih gampang kalau bapak ibunya suka istighfar. Jadi kalau abah berangkat, Umi berangkat ke toko, iringi jalannya abah dengan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu memperlancar rizki, kata Allah. Bayangkan tuh, wa yumditkum bi amwal, diperbanyak hartanya. Hartanya langsung disebut ya. Wa banin, diperbanyak anaknya. Yang mau banyak anak lagi, tambah anak, istighfar. Nah, yang belum punya anak, istighfar. Mau punya cucu, istighfar. Ada yang senyum-senyum, pantesan Pak Ustadz banyak anaknya ya. Pantesan ya, suka istighfar ya. Katanya gitu. Katanya gitu. Anak yang baru 5 dari istri yang pertama. Yang kedua belum. Baik. Jadi ada lagi penjelasannya, bukan sekedar banyak anak. Anak kita akan tumbuh berkembang lebih baik. Nah, ini dia ya. Jadi ayah bunda, kalau ingin anak kita ini bertambah baik perkembangannya, perbanyak istighfar. Jangan suka nyalahin anak toh. Inni kuntu minat. Jangan-jangan anak kita niru kita. Loh, buktinya sekarang saya nggak begini, Pak Ustadz. Jangan-jangan dulu dia pernah melihat kita begini, munculnya sekarang. Bisa 10 tahun yang lalu anak kita melihat kita bohong misalnya, sekarang muncul. Kamu bohong seperti ayahmu dulu 10 tahun yang lalu, mungkin muncul sekarang. Padahal kita sudah taubat misalnya. Nah itu ya, kita tetap perbanyak istighfar. Insya Allah anak kita akan tumbuh dengan baik. Nah itulah dia tasbihnya Nabi Yunus, harus kita ucapkan dengan penuh keyakinan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Perkuat iman kepada Allah, jangan suudzon sama Allah, perbanyak istighfar, hidup kita akan ajaib. Itu dia. Ada yang bertanya? Ada yang ingin disampaikan? Bebas. Bebas. Sila. Yang masih anaknya kecil-kecil, bagaimana caranya mendidik anak? Nah, sila. Soalnya zaman sekarang ini anak-anak. Ya Allah, pada saya masalah anak itu ya Allah. Baik anak kita atau anak mertua. Kita mendidik anak. Iya. Sekarang cucu ini Ya Allah. Gimana caranya itu, Ustaz? Ayo, gimana caranya? Udah HP. Baik. Jangan-jangan dia pegang HP dan asyik karena lihat abahnya, lihat uminya. Sudah itu jawabannya.
Lihat lidahnya juga. Lihat jidahnya juga. Lo serius lo ini? Nah, saya ingin beritahu masalah ini bukan masalah bukan masalah berkelit, bukan. Ini lihat ini. Anda ayatnya begini. Coba dengarkan ya, ayatnya gini. Yang jadi bunda, jadi ayah, jadi jidah, jangan mencontohkan sesuatu apalagi kepada cucu kita, sekecil apapun dia niru. Ya Allah. Maaf ya. Anak cucu kita itu, maaf ya, sebentar ya. Itu fotokopi yang paling canggih. Fotokopi yang paling canggih. Persis ngikuti bapaknya, persis ngikuti uminya, persis ngikuti jidahnya. Jidinya juga belum selesai. Jidah dan jidinya belum selesai. Baik, sekarang sebentar ya, saya akan tes. Pasti Anda percaya. Sekarang maaf ya. Tolong jangan tidak menjawab ya. Siapa yang mau jadi contoh? Begini. Ketika dulu sudah SMP atau SD, boleh TK boleh ya, semua yang di sini. Walaupun sudah tua-tua ya. Kan pernah TK kan? Pernah SD kan? Nah. Sebentar. Yang baik saja ya. Apa perilaku abah Anda waktu SD atau SMP dulu, atau umi Anda yang baik yang Anda tidak lupakan sekarang? Angkat tangan. Silakan jadi contoh. Dulu langsung. Waktu sudah apa dulu? Waktu masih kecil. Iya. Perilaku orang tua saya. Yang baik lah ya, yang baik aja ya. Iya. Yang Anda ingat sekarang? Saya ingat. Sudah. Kalau sholat subuh. Kalau subuh? Harus kita ngaji. Harus ngaji. Abah ngaji ya? Ya. Masya Allah. Terus kalau ada sholat maghrib, maghrib harus berjamaah dengan ibu kita, abah kita, anak kita, adik-adik kita semua. Terus ngaji sampai isya. Itu dilakukan oleh abah? Itu dilakukan oleh abah saya. Piranda ingat? Piranda itu apaan tuh? Usia berapa sih dah? Saya usia berapa waktu itu? dari SD. Tuh, bayangkan. Sebentar. Sekarang pira usia Anda sekarang? Pira usia Anda sekarang? 65. SD berarti berapa tahun yang lalu? 60 tahun yang lalu. Fotokopi yang tidak pernah hilang. 60 tahun lalu dia masih ingat. Ya, memang ingat. Tuh, fotokopi yang paling spektakuler adalah manusia. Anak-anak kita ingat. Nih, bayangkan. Bayangkan ini, 60 tahun lalu masih ingat bagaimana kebaikan ayah atau abahnya. Masih ingat. Dan bagaimana keburukannya, nggak hilang itu. Nggak, maksud saya, itu berpengaruh kepada pribadi kita maksudnya. Seperti, makanya kan saya minta kebaikannya, keburukannya jangan. Kebaikannya. Makanya sudah, baik. Siapa lagi yang lain mau menyampaikan kebaikan Umi atau Abi? Silakan. Wih. Apa? Waktu sudah masih usia berapa? Masih ingat? SD. Ya Allah, tuh, ingat kan? Oh, fotokopi kan? Direkam kan? Rekaman paling kuat manusia. Makanya, jidi, jidah, Umi, Abi, jangan asal ngomong di depan anak. Meskipun sekecil itu tuh. Jangan salah-salah. Jangan malas baca Quran di depan anak. Ketahuan. Anak sekarang malas. Kenapa? Jidiku begitu, abiku gitu, umiku begitu. Itu udah lihat. Apa yang dilihat? Serius. Makanya dibawa ngaji nggak apa-apa. Walaupun dia ribut, insya Allah direkam dia. Ngerekam. Ayo. Siapa lagi? Nah, makanya jawabannya bagaimana masalah HP? Lihat, tanya dulu abinya, uminya, jidahnya, itu aja jawabannya. Sudah, yang lain. Ada yang ingin jadi contoh? Ayo yang lain lagi. Sini, apa? Yang apa? Peristiwa waktu masa kecil ingat abahnya. Apa? Gitu, disuruh ngaji setiap maghrib. Setiap maghrib disuruh ngaji. Caranya gimana? Ngasih kan nggak caranya? Ayo, ditempelin apa di rayu atau gimana? Dicubit. Hah? Kalau selalu dicubit. Oh, kalau kamu dicubit. Sebentar. Ini Bang Anwar nih, ya. Masih ingat nggak baju abah waktu pernah nyubit Bang Anwar? Bajunya warna apa? Warna putih. Tuh, masih ingat ya? Baju warna putih.
Saya tidak mengada-ngada ini. Saya tidak bertemu belum sama beliau untuk nanti kalau saya tanya jawab gini, tidak pernah. Ya kan? Nah, langsung ini alat perekam manusia. Makanya kita sering merekam keburukan juga iya. Sulit hilang. Makanya itu perlunya istighfar agar memori buruk itu juga dihilangkan sama Allah. Itu pentingnya istighfar. Menghapus dosa artinya memori buruk itu hilang dari ingatan kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mulai hari ini perbanyak tahlil, perbanyak tasbih, perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terutama maaf ya, banyak istighfar. Bayangkan anak kita ya gara-gara aku ya Allah, anak ya Allah astagfirullah, anakku ya Allah, cucuku ya gitu. Ya, begitu ya. Nah. Cukup? Ada yang lain? Oke. Udah ngerti alhamdulillah. Berubah semua insyaallah. Nah, mudah-mudahan Allah beri rahmat barokah ya. Amin. Minta maaf kalau yang terlalu agak keras sedikit, nggak apa-apa ya, minta maaf. Baik, kalau sudah saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.